Ayo, ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat Bu Intan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu Flexible Manufacturing System. Flexible Manufacturing System, ada 3 kata, Flexible Manufacturing System. Means that, kalau misalnya fleksibel, itu berarti dia bisa berubah-ubah. Bisa change, bisa berubah-ubah dari memutar dari depan ke belakang, samping kanan, dan samping kiri. Itu kan namanya fleksibilitas. Kemudian ada manufacturing. Means that kalau manufacturing, kalau kita misalnya kita bicara tentang manufacturing, berarti itu adalah kita memproduksi atau kita membuat something. Contohnya, kalau misalnya kita membuat sebuah makanan, misalnya kita bikin telur, gitu. Berarti itu ada unsur buat ya. Berarti kita memproduksi si telurnya itu dari telur mentah. Saya punya contoh. Saya punya telur ini, kemudian saya ubah menjadi telur ceplok. Seperti itu. Kemudian ada sistem. Kalau kita bicara tentang sistem, itu berarti sebuah peritilan atau mungkin part-part atau mungkin sebuah something, sebuah sesuatu ini yang dia berinteraksi, kemudian dia memiliki tujuan yang sama. Jadi ada 3 unsur itu. Jadi kita menggabungkan antara flexible manufacturing system. Berarti sesuatunya ini atau sebuah perkumpulan ini yang terdiri dari beberapa bagian, dia memiliki tujuan yang sama. Dan tentunya kalau kita ngomongin tentang sistem, itu ada boundary-nya, ada suatu limitation. Gitu. Nah, itu berkaitan juga dengan materi kuliah kita hari ini. Bentar, saya ingin men-sharing materi kita hari ini. Seperti ini. Ada satu jurnal yang saya ambil. Oh ya, kelihatan nggak ini? Jurnal saya. Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Terima kasih. Oke, di sini saya mengambil satu jurnal dari MDPI. Ya, reasonnya adalah saya mengambil jurnal ini karena bahasanya sederhana, nggak terlalu belibet. Dan di sini saya mengambil 4.0. Di sini ada keywordnya yaitu industri 4.0. Kenapa? Karena memang basicnya nanti untuk kedepannya yang namanya industri itu akan berkembang. Gitu. Walaupun memang untuk sekarang ini akan diprogres, akan direncanakan industri 5.0. Jadi saya mengambil di sini 4.0. Nah, di sini saya mengambil highlight yang saya tanda merah seperti ini. Saya kasih merah ini, wait. Bentar ya. Saya kasih merah ini, saya membuat highlight di sini. Berarti developing the factory of the future in an increasingly competitive industrial environment involve the study and analysis. Jadi si jurnalnya ini meng-highlight bahwa perkembangan dari industri itu nantinya akan berkembang dari segi operasi maupun dari segi penelitian ke depannya. Seperti itu. Oke. Di sini saya mengambil dari dari Industria Report, Global Report, ya kan. Di sini ada perkembangan dari Industrial Revolution atau revolusi industri, yang mana yang di-highlight di dalam industri revolution keempat ini adalah Advanced Digital Production Tech. Atau saya highlight di sini ada smart production, yang mana terjadi pengurangan labor itu adalah employee atau pekerja yang menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga otomatis atau tenaga robot. Kalau kita lihat sedikit gitu, ada tenaga robot yang dipakai di lantai produksi tersebut. Tuh. Nah, di sini saya masih mengambil dari Global Report bahwa ada industri 4.0 yang merupakan awal dari revolusi industri. Kemudian
ke kanan itu dia makin canggih ya. Jadi dia pakai digital revolution. Seperti itu konsepnya. Yang tadi dia pakai tangan, ya kan? Yang pakai tangan gitu. Kita bikin donat ya kan. Contohnya kita bikin donat pakai tangan ngulenin ya kan. Itu pakai tangan, itu manual banget. Nah, kalau yang sekarang sudah ada mesin penggiling. Gitu. Sudah ada mesin penggiling yang tinggal kita turn on, kita nyalakan mesinnya, si mesin itu bergerak ya kan. Si mesin itu bergerak sampai si adonannya itu pulen. Nah, jadi kita tinggal santai aja. Kita bisa melakukan hal yang lain gitu. Daripada kita harus menguleni dengan cara tangan kita sendiri. Gitu. Oke, di sini ada perkembangan. Kita yang sebelah kanan itu masih mobil yang masih tradisional ya, awal-awal mobil dibuat. Kemudian kita beralih yang sebelah kiri, yang mana sudah ada produksi mobil yang secara massal, ya kan? Bukan cuma produksi secara massal sih, tapi ini dilihat dari variasinya itu juga beragam. Dilihat dari mana? Dilihat dari warnanya. Ada warnanya abu, ada warnanya putih, ada warna merah, gitu. Kalau yang di sebelah kanan itu masih satu gitu, satu jenis dan satu tipe. Dibandingkan dengan yang sebelah kiri itu dia sudah mass production dan dia mass variety. Dilihat dari warnanya. Gitu. Oke, nah tentunya untuk membuat si produknya itu mass production sama mass variety dibutuhkan adanya perencanaan, penjadwalan, sama kontrol dari flexible manufacturing system. Gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, flexible manufacturing system. Jadi dia bisa switch dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Gitu. Dan tentunya kalau kita ngomongin sistem, berarti itu ada di boundary. Apa aja yang di boundary? Bisa saja waktu, ya kan? Waktu, kita ngomongin tentang waktu. Waktu aja orang kita bekerja itu 8 jam. Normalnya adalah 8 jam. Bagaimana kita membuat sebuah operasi yang seoptimal mungkin dengan waktu 8 jam. Konsepnya sederhana, yaitu UUD, yaitu ujung-ujungnya duit. Udah, ya kan? Ujung-ujungnya adalah duit. Pasti seperti itu. Jangankan orang TI ya, orang TI, pasti orang penjual nasi goreng pun juga ujung-ujungnya duit, ya kan? Kalau 8 jam itu dia bisa membuat 1000 nasi goreng, ya kenapa enggak? Gitu. Dengan cara effortnya seminimal mungkin, kalau dia bisa membuat 1000 nasi goreng, ya why not? Gitu. Kemudian saya mengambil referensi. Ada dua, ada main reference sama additional reference. Ada dua. Yang pertama itu saya mengambilnya dari sebuah handbook yang dia sudah lama diterbitkan, yaitu 1991, saat saya terlahir di dunia ini. Dia membuat buku, ya kan. Nah, karena kekinian ya kan, supaya kekiniannya saya mengambil referensinya itu dari 3 jurnal. Sebenarnya ada video juga, cuman karena lebih ke operasi jadi nggak saya tampilkan ke sini. Tapi kalau untuk scheduling itu cukup ini sih, cukup pakai manual aja. Ya, walaupun emang ada softwarenya sebenarnya, cuman kita belajarnya ke manual dulu. Nanti kalau kita sudah paham manualnya, gampang pakai memahami si softwarenya itu. Nah, sebelah kiri itu adalah main reference, yang sebelah kanan itu additional reference. Oke, kemudian saya masuk ke learning outcome. Bisa dibacakan? Bisa. Oke, yang pertama, learning outcome-nya itu adalah mahasiswa memahami konsep perencanaan, penjadwalan, dan perencanaan dalam sebuah sistem. Ya, balik lagi sistem. Kemudian tujuannya seperti ini. Yang saya highlight itu adalah yang pertama adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ya, mungkin kalau kita ngomongin tentang industri, pasti industri itu adalah suatu tempat untuk memproduksi alat yang berat. Padahal enggak, kan? Industri itu macam-macam. Kalau orang bilang, kalau misalnya ada orang nanya, kok industri kayak mesin ya, kayak gitu. Enggak, different, beda.
Gitu. Kalau industri nasi goreng pun juga bisa jadi. Tukang nasi goreng itu bisa jadi jasa industri. Itu sebenarnya manufaktur ya kan. Nah, kemudian saya masuk ke bill of material. Gitu. Bill of material itu apa? Nanti saya jelaskan. Dia pokoknya dia part yang dibikin jadi satu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah mahasiswa dapat membuat timeline produksi dari bom yang telah disusun. Saya bikinnya bom itu maksudnya bill of material. Bill of material. Kalau kita ngomongin material berarti itu adalah part. Saya punya ini, misalkan saya punya masker ini, ya kan. Ini adalah produk jadi, ya kan. Nah, bill of materialnya seperti apa? Seperti ini. Saya punya 3. Yang pertama ini basic maskernya, ya kan. Dan yang kedua adalah penahan telinga atau karet ya, karet yang ada di telinganya ada 2. Berarti untuk menyusun bill of material, materialnya itu basisnya adalah 2 seperti ini. Tapi kalau kita breakdown lagi, pasti di dalamnya sini dia memiliki lapisan lah di dalam sini. Gitu. Oke, ini ada course overview. Di sini balik lagi, saya punya produk, ya kan? Ada kereta. Ini namanya benda apa? Ada yang tahu? Geledekan. Geledekan. Bahasa Indonesia. Ada yang tahu? Bahasa Geledek. Indonesia, bahasa Indonesia. Troli, Bu, troli. Ya, bisa bilang gitulah. Di kampungku namanya geledekan, Bu. Bunyinya geledek, Ya, geledek, geledekan geledek sih. gitu. Biasanya orang bilang geledekan ya kan, kalau buat apa di bangunan-bangunan gitu kan ya. Di tempat saya juga geledekan sih. Bisa juga kereta dorong ya kan. Nah, di sini saya punya produk seperti ini. Kemudian saya breakdown ke sebelah kanan. Set. Nah, ini bill of materialnya. Di sini ada ini ada wheelbarrow. Namanya kalau bahasa Inggris wheelbarrow, baru tahu. Oke, di sini ada wheelbarrow yang dia punya beberapa part. Part yang pertama itu adalah wheel atau kita sebut dengan roda, ya kan. Kemudian ada leg, si penahannya itu. Ya, ini ya. Kemudian ada handle, kemudian ada bucket atau tray. Kemudian dari si bill of materialnya ini kita buat perencanaannya. Saya punya schedule di bawah ini. Gitu. Pertama produk, kemudian kita breakdown lagi, kita copot-copot sama halnya tadi saya bikin master, bukan bikin master sih. Saya punya master, kemudian saya copot-copot, saya breakdown. Nah, kemudian saya buat schedule-nya. Schedule-nya ini apa? Schedule-nya ini untuk membuat materialnya. Saya punya material ini yang punya telinga, karet telinga, dan saya punya masker gitu. Dan tentunya untuk membuat si karet dan si masker ini dia memiliki tempat yang berbeda atau bisa jadi departemen yang berbeda atau mungkin orang yang berbeda, ya kan. Misalkan untuk yang karetnya ini, yang karet ini saya membuatnya itu di tempatnya insan. Ya kan? Untuk membuat maskernya ini saya minta tolong ke DK gitu. Nah, untuk mengoptimalkan ya kan, agar supaya si DK sama insan itu optimal dalam memproduksi, saya membuat si perencanaannya. Gitu. Kira-kira dalam 1 hari insan itu punya berapa karet telinga. Kemudian berlaku dengan DK. DK punya dalam 1 hari, DK bisa memproduksi berapa masker. Nah, itu perlu saya buat jadwal. Gitu ceritanya. Kemudian ada 4 yang perlu di consideration atau perlu dipertimbangkan dari fleksibilitas manufacturing system. Yang pertama itu dalam sebuah fleksibel itu pasti ada turn around atau dia beralih ya dari depan, belakang, atas, bawah seperti itu. Kemudian tentunya kalau dengan perubahan yang sangat singkat itu diperlukan kualitas.
ya kan. Kalau kita ngomongin kualitas apa ya, masker ya kan. Kalau kita bicara tentang masker, masker itu kan ada masker yang bisa buat gaya, kalau dulu ya. Ada masker yang dipakai buat gaya, ada juga masker yang buat kesehatan. Kalau dulu sebelum zamannya COVID, ya kan. Yang penting kalau masker buat gaya, yang penting cantik, yang penting ganteng. Ya kan? Nah, kalau misalkan masker yang buat kesehatan, ya itu mungkin lebih ke bahannya itu lebih dibedakan. Gitu. Ada kafanya yang lebih tipis, yang dia anti kuman atau bakteri. Gitu. Kemudian ada cost, ada inventory cost, ada pemotongan cost di situ, ya kan. Yang tadinya misalkan saya punya 2 vendor, ya kan. Saya punya 2 vendor tali ini, tali masker. Saya punya 2 vendor. Yang satu saya minta tolongnya ke Imang yang seharga 3.000, yang satu lagi saya minta tolong ke Fatin. Ya kan, Fatinnya ada 2, saya pilih Fatin Muhammad, ya kan. Ya kan. Nah, di tempatnya Fatin seharga 5.000. Nah, karena saya orang yang punya prinsip UUD ya kan, ujung-ujungnya duit ya kan. Ya saya milihnya yang murah ya kan pastinya. Saya memilihnya Imang sebagai vendor saya. Gitu. Tapi ada tapinya ya kan. Tapi nah, Imang itu bilang ke saya bisa menyelesaikan si karetnya ini dalam waktu 2 minggu. Ya kan? Dalam waktu 2 minggu misalkan. Untuk 10 karet saya punya waktu 2 minggu dengan range harga 3.000. Tapi kalau di tempatnya Fatin, 5.000 saya bisa menyelesaikan 100 karet dalam waktu 2 hari. Saya milihnya Fatin lah. Gitu. Dalam 2 minggu saya bisa punya karetnya ini lebih dari 10 bahkan. Kalau di tempatnya Imang saya 3.000, kemudian waktunya 2 minggu seharga 3.000. Tapi untuk produksinya cuma 10. Ya saya mau memilih yang lebih banyak. Ya kan? Kayak gitu. Itu yang jadi boundary-nya. Salah satu yang dikonsider sebagai boundary, waktu. Kan? Kemudian harga. Next adalah low labor cost. Seperti yang saya bilang tadi, industri itu kan dia berkembang dari industri revolusi industri yang pertama hingga ke 5 bahkan yang akan dirancang konsepnya. Ya kan? Makin ke sini makin dipekerjakan robot ya kan. Bahkan di swalayan pun sekarang juga ada yang namanya robot. Ya kan? Bahkan ya kan di swalayan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau untuk menggeser revolusinya tersebut itu langsung dihilangin labornya itu tuh nggak mungkin, harus pelan-pelan dikurangi gitu. Nah kalau misalnya langsung dipecat semua kan ya jadi nggak mungkin ya kan, negara pun juga nggak bisa gitu, nggak bisa langsung motong mangkas 1.000 orang gitu kan nggak mungkin, ada undang-undangnya tuh ceritanya, jadi pelan-pelan. Nah, ini saya mengambil dari source-nya, ini saya ngambil di sini. Jadi kayak global report lah. Ya kan? Karena adanya COVID yang itu mengharuskan kita nggak berinteraksi sama orang ya kan. Itu maka beralihlah produksinya itu menggunakan mesin. Ya kan. Dari situ aja langsung ada langsung impact langsung gitu. Dampak langsung gitu. Karena ada reason-nya adalah nggak boleh interaksi sama orang, akhirnya dari suatu produksi supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen dibutuhkannya alatnya itu bisa jadi robot ya kan, robot untuk produksi, itu yang menjadi alasannya, itu yang menjadi evolusinya itu lebih cepat gitu, yang tadinya pakai orang tiba-tiba berubah menjadi mesin seperti itu. Untuk profitnya seperti ini, yang sebelah kanan itu adalah yang di sini, yang kanan, yang diagram batang kanan itu adalah profit, ya kan? Profit dari beberapa sektor, ya kan? Dari beberapa sektor yang dia karena adanya COVID dia cenderung minus profitnya. Kemudian penjualannya itu juga turun. Gitu. Untuk mengembalikannya pasti dibutuhkan adanya perubahan revolusi.
Nah, pakai apa? Ya balik lagi. Adanya perubahan yang tadinya pakai lever menjadi mesin. Gitu. Dan yang sebelah kiri ini adalah konsep keterbaruan sih. Konsep keterbaruan yang karena adanya ini sih dampak COVID itu kan secara langsung gitu, nggak ada persiapan sama sekali ceritanya ya kan. Nah, dari pengalamannya tersebut, dari pengalaman yang tiba-tiba tersebut, maka banyak industri yang melakukan evaluasi. Kalau misalkan adanya pandemi, ya kan, adanya pandemi yang secara tiba-tiba ini, tapi kita nggak ada persiapan, ya kan, kita nggak ada persiapan bagaimana ini ceritanya. Nah, dibutuhkan adanya fleksibilitas. Kalau misalkan contohnya aja kalau kita melakukan sebuah kegiatan itu kan ada plan A, plan B, plan C, plan D, bahkan kalau bisa plan Z ya kan. Nah, bagaimana mengubah fleksibilitas itu semaksimal mungkin kalau misalkan ada suatu kejadian. Kayak sama halnya dengan adanya pandemi. Itu banyak industri yang tutup gara-gara pandemi, ya kan? Karena memang ya kurang dari sini kita bisa lihat ada fleksibilitasnya yang dibutuhkan. Ada fleksibilitas yang memang dibutuhkan karena adanya suatu insiden yang secara tiba-tiba. Gitu. Nah, di sini saya punya consideration FMS lanjutan yang mana yang dipertimbangkan basicnya untuk fleksibilitas itu saya punya machining sama assembly. 2 poin ini. Mohon dicatat, bukan dicatat, lebih ditanamkan ke otak kita semua, termasuk saya. Ada 2 konsepnya. Ada machining sama assembly. Machining, assembly. Machining, assembly. Kalau machining berarti kita proses memproduksi. Kalau misalnya assembly kita merakit. Kalau di bahasa Indonesia kan ya kan. Dan tentunya dibuat konsepnya itu adalah waktu dan uang. Gitu. Di sini ada 2, ada machining sama assembly. Dan untuk mentransfer ya kan, mentransfer antara barang yang sudah jadi untuk di assembly dibutuhkan AGV. Kalau di industri beneran ya, kalau di industri beneran itu pakai AGV. Ada yang tahu AGV itu apa? AGV? AGV. Apa ya, Bu? AGV. Merek helm kali, Bu. Tolong, mohon maaf. Apa Bu pertanyaannya Bu, maaf Bu? AGV. Oke. AGV, kita lihat AGV itu kan ada V. V itu means that vehicle. Jadi dibutuhkan adanya vehicle untuk move dari machining ke assembly. Seperti itu. Nah, di sini ada bill of material. Bill of material itu kan ada level 0, 1, dan 2. 0 itu adalah produk yang sudah jadi. Gitu. Oke. Kemudian ada level 1, kemudian ada level kedua. Sama halnya ketika kita membuat nasi goreng. Nasi goreng yang sudah jadi itu adalah level 0. Level 0, level 1, dan level 2. Level 0 itu udah produk jadi, kemudian di breakdown lagi menjadi level 1. Ada roda, ada frame, ada handlebar ya, handlebar yang ini. Handlebar buat tangannya itu sama tempat duduknya. Gitu. Itu yang menjadi level 2. Level 1, level 1. Kemudian untuk level 2-nya di breakdown lagi. Yang tadinya roda itu kan ada karet ya. Ada karet. Kemudian dia ada apa ya? Kalau di bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu kan ruji ya. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Jari-jari.
Jari-jari ya? Bahasa Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Kalau di bahasa Jawa itu kan uji ya. Kalau bahasa Indonesia jeruji. Ya nggak? Jeruji penjara, Bu. Iya itu benar-benar. Ya itu. Kalau jeruji nggak sih? Iya itu. Itu di breakdown lagi. Nah, untuk yang tepat kursinya saddle ya. Kalau di apa? Kalau orang Jawa bilang tuh saddle atau kursi ya kan. Itu kalau kita kupas lagi isinya tuh kan ada spons, ada cover ya. Cover dari si kursinya itu. Seperti itu. Nah, apa ini? Benda apa ini? Poin. Pulpen. Oke, saya punya pulpen. Oke, seperti ini. Kalau digambar seperti ini ya kan. Kalau yang saya punya seperti ini. Ya kan. Nah, ini satu pulpen ini kira-kira ini level berapa? 0. Level 0, 0. guru. 0. Kenapa level 0? Karena dia ada Jadi, Karena sudah jadi. jadi. Sudah jadi, Bu. Benda jadi. Makasih. Oke. Kemudian kalau misalkan saya copot, ini mana ya? Nah, kalau saya copot ini kan 0 ya. Kemudian saya copot seperti ini. Ini ada kepalanya. Ini ada pegasnya. Ini ada isi pulpennya. Jadi saya punya berapa part totalnya? Kalau di sini. Bisa lihat 4. di kamera saya. Jadi saya punya berapa part? 4. 4. Betul. Makasih, Syafiq. Oke. Saya jawab duluan, loh, Bu. Benar nggak sih? Syafiq nggak sih yang ngomong tadi? Ya, Saya itu. jawab duluan, Bu. Oh ya, mohon maaf ya, Siti. Saya punya 4, ya kan? 4 part. Dan otomatis 4 part ini pasti dia dibikin tempat yang berbeda. Misalkan saya punya 4 part seperti ini, yang satu tempatnya Siti, pegasnya saya buat di Syafiq, isinya saya buat di Yuda, kemudian untuk yang body penanya saya buat di tempatnya Nanda. Ya kan? Ada yang belum saya sebutkah tadi mahasiswa saya? Mas Udah Imang kesebut belum. semua ya? Mas Imang belum. Udah tadi. Udah tadi sempat kesebut kok. Saya yang belum disebut. Udah tadi Siti. Kan 4 di tempatnya itu yang berbeda. Ya pasti tempatnya untuk memproduksi pasti beda pegasnya. Tempat untuk memproduksi pegas sama tempat untuk memproduksi isi tinta, isi pena itu pasti beda. Kenapa? Karena material yang pertama yang terlihat itu adalah material yang digunakan. Bisa jadi untuk yang pegasnya ini dia dibuat dari misal saya punya kasus pegasnya ini dibuat dari perak misalkan. Saya banget yang perak ya kan gitu. Nah, untuk yang penanya itu pasti berbeda ya kan. Yang tadinya full perak ya kan. Yang satunya lagi dia punya material yang berbeda, isi tintanya sama karet si pembungkusnya. Gitu, pasti beda. Nah, apa ini? Ini apa? Goreng. Nasi goreng. Nasi goreng kesukaan kita semua. Ya kan? Nah, di dalam nasi goreng ini dia punya apa aja? Ada apa aja? Ada piring, Bu. Oke, piring. Kemudian Bawang goreng. Tomat. bawang goreng. Oh ya, ada. Timun. Jeruk nipis. Jeruk nipis buat apa, Ibu? Timun. Sambal. Sambal ada. Cabe. 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 Bu, nasi goreng. Timun. Ya, timun. Itu kan kita bisa Piring lihat lagi. materialnya ada berapa itu? 1, 2, I, ersan. Se.
Ya. Liu. Ada berapa? Ada 6. Kita lihat ya, nasi, sorry, materialnya itu kan nasi, 1, telur, 2, 3, cabenya, 4, timun, 5, seleri. Seleri itu apa itu misalnya? Daun bawang. Daun bawang. Oh iya, seledri ya. Sorry. Daun bawang maksudnya. Kemudian bawang merah, bawang goreng. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, Itu ada 5, ayamnya juga bukanya, Bu. 6, 7, 8. Oh iya, ada dagingnya tuh, Bu. 8. Sama ayam ya? Oh iya, Iya. kan Mungkin belum ayam, masuk. mungkin. Iya, ayam, Bu. Ada Sosis seratnya, ya? Bu. 8, 9 lah ya. Ada 9 material. Kan? Nah, ini kita bisa lihat aja berbeda. Ya kan? Untuk membuat nasi digoreng itu pasti di tempat yang berbeda. Ya kan? Karena dia ditempatkan di sebuah kompor. Ya kan? Nah, kira-kira yang misalkan tempat pembuatannya sama, yang memungkinkan itu adalah nasi sama telur karena sama-sama dibuat di atas kompor, ya kan? Nah, bawang goreng bisa sih, bisa. Ya, tapi dia tempatnya beda. Kalau yang timun apa? Tomat sama jeruk nipis. Itu kan nggak mungkin kita membuatnya di atas kompor ya. Pasti kita memetiknya di kebun. Ya kan? Itu tempatnya aja beda. Yang satu dibuat di atas kompor, yang satu dipetik di kebun gitu. Nah, untuk membuatnya itu juga pasti berbeda. Ya kan? Kalau nasi sama telur kita membuatnya 5 menit cukup. Kalau telur mungkin 5 menit ya. Kalau misalkan nasi goreng itu kira-kira berapa? Nasi digoreng kira-kira berapa? Butuh berapa? Udah butuh berapa jam bikin? 10-15 menit, Bu. Biasanya kalau beli di abang-abang nasi goreng. Oh, 15 menit ya. Oh, di timer ya sama instan ya? Instan kan bukan Yuda. Yang ditanya kan Yuda. Oh, iya. Marah ya Sama, kamu. Bu, sama. Oh ya, sama. Sama ya, 15 menit ya. Ya, 15 menit lah kita estimasikan. Nah, tapi kalau membuat si tomat, ya kan, kalau membuat si tomat, itu kita membutuhkan, apakah cukup 15 menit? Enggak kan. Kalau tomat itu biasanya berapa? Yang suka berkebun mungkin? Ada yang suka berkebun? Butuh berapa lama? 1 sampai 3 bulan. Kalau dari proses awal biasanya 3 bulan. Nah, Ya, 1 tinggal bulan. metik mah 1 menit aja, Bu, cukup. Ya, kalau metik, kalau proses menjadi tomat merahnya, berapa tuh? Tergantung tomatnya, Nah, tergantung tomat. musimnya. Loh Bu, tapi kan kalau kita bicara tentang proses pembuatan beras juga lama Bu. Betul. Kita breakdown-nya terlalu jauh ya. Terlalu jauh ya. Iya. Oke, kalau kita ngomongin beras ya. Beras itu padi berapa? 6 bulan ya? Padi itu berapa? 4 bulan. Padi 4 bulan. Kalau timun berapa? 1 bulan. Masa? 1 bulan Ya, dah? kalau Safik sudah, yang nanam, Bu. kalau sudah ada ininya, Ibu, sudah ada apa namanya, bibitnya kan tinggal sebulan, tinggal besarin. Iya sih, bisa. Oke, kalau ada bibitnya juga, ya kan? Kalau ada bibitnya padi juga, lebih cepat itu. Padi dari Apalagi kalau bibit musim udah musim ini spring. 4 bulan. Ya kan? Oke, kalau misalnya kita ngomongin kita breakdown dari awal ya kan, dari beras sama bibit ya, itu kan juga beda ya kan. Nah, telur pun juga beda juga ya kan. Di breakdown lagi telurnya itu dari si bapak ibunya itu ketemu ya kan. Nah, lama lagi prosesnya ya kan. Bapak ibunya ketemu ya kan. Nah, gitu. Jadi ada boundary lah di situlah gunanya kita membuat limitation ya kan. Kalau kita nggak membuat limitation sama yang dibilang Deka tadi, kalau kita balik ke belakang pasti ngomonginnya beras. Kalau kita balik ke belakang lagi, telur pun juga dari awal bapak sama ibunya ketemu kan. Kalau kita ngomongin kita timing pembuatannya ya kan gitu, makanya dibutuhkan boundary
Kira-kira di boundary sampai mana, dikasih batasan. Oh, sampai dia berwujud beras gitu. Oh, sampai dia berbentuk padi gitu. Telur pun juga gitu. Telur itu bisa jadi di boundary sampai dia berwujud telur mentah, ya kan? Atau bisa jadi dari si emak bapaknya si telur ini ketemu, misalkan. Nah, kan itu harus di boundary, ya kan? Di situ maka kita bisa mengidentifikasi kira-kira waktu untuk membuat si nasi gorengnya ini berapa lama gitu. Ya kali misalkan insan gitu lapar ya kan, saya butuhnya makan malam ini, harus menunggu si telurnya ini emak bapaknya ketemu berapa lama? Enggak cukup waktunya, keburu insan nikah duluan ini ceritanya, ya kan? Gitu. Oke, di sini ada machining assembly. Kalau machining dia pembuatan, kalau assembly dia kita tinggal nyampur. Gitu. Sama halnya di nasi goreng. Machining sama assembly. Machining kita membuat si nasi gorengnya sendiri, telurnya sendiri, kemudian sama buat aksesoris ya. Nah, kalau saya bilang itu aksesoris, ada timun, tomat, jeruk itu aksesoris. Nah, untuk dibuat dalam satu piring itu proses assembly. Disusun dalam sebuah piring itu assembly. Gitu. Dan tentunya itu berdasarkan dari bill of material illustration. Ada level 0 yang mana itu adalah produk jadi, yaitu si nasi goreng utuhnya itu dalam sebuah piring. Kemudian ada level 1, dilanjut sama level kedua yang dia lebih rinci lagi. Misalkan sama yang dibilang sama Siti tadi. Ada bumbu nasi goreng, itu masuk ke level 2, dia lebih rinci. Kalau level 1, dia misalnya telur, nasi goreng tadi, nasi goreng tanpa embel-embel, kemudian ada tomat, ada timun, seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin membuat sebuah kuis untuk kalian. Terima kasih. Kok kuis, Bu? Masuk nilai nggak, Bu?